Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada video yang sangat menarik yang ingin saya tampilkan kepada teman sahabat dimanapun berada. Kenapa Presiden Jokowi dan para pejabat menteri-menterinya, termasuk oligarki, takut Amin jadi presiden? Jika Anies Baswedan menjadi presiden, maka penjara KPK akan penuh. Itulah kata Pak Abdullah Heha Mahua, KPK. Kita saksikan video yang satu ini. Sebagai mantan penasihat KPK selama 8 tahun, saya tahu bahwa kenapa Presiden sekarang dan kabinetnya serba pusing dan pening. Karena insya Allah penjara akan menanti mereka. Karena itu maka harus dilakukan semua usaha agar supaya Amin gagal jadi presiden wakil presiden. Dengan segala berbagai cara rekayasa. Tapi percayalah, dalam surat Al-Mulk yang dibacakan oleh Qori kita tadi menjelaskan dengan jelas bahwa Allah yang punya otoritas untuk mengangkat seseorang dan menurunkan seseorang. Penuhi TPS sampai ke kelurahan, kecamatan, kabupaten. Tidak boleh lolos. Di tempat tinggal saya di Rawadendok, saya buat baleho 3 meter. Ada gambar saya, ada gambar Anies. Waktu itu Caimin belum ada. Orang waras, pilih Anies Baswedan. Dipasang di tempat. Orang anti korupsi, pilih Amin. Itu dilakukan di RT, RW. Bapak Ibu kembali lakukan itu. Sedemikian semua tipu hela yang dilakukan oleh mereka, insya Allah tidak. Tapi 9 tahun terakhir, Indonesia sudah menjadi negara oligarki, sehingga tidak ada pilihan lain, harus perubahan. Dan kita masuk pada orde perubahan. Orde perubahan yang akan dipimpin oleh Anies 2024-2029 harus menyelesaikan 5 PR yang sekarang ini diwariskan oleh presiden yang sekarang. Pertama, krisis korupsi. Kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Dan yang kelima, krisis identitas. Tapi menjelang pemilu Pilpres, terjadi satu krisis yang super dahsyat. Krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinan? Karena seorang pemimpin menganggap bahwa negara ini adalah rumahnya. Negara ini adalah perusahaannya. Sehingga tidak cukup istri, tidak cukup adik ipar, tidak cukup anak, tidak cukup mantu, harus menjadi penguasa. Mas Anies itu aktivis intra-universiter. Menjadi ketua OSIS ketika pelajar dan ketua BEM ketika jadi mahasiswa. Itulah karakter seorang insan akademis. Caimin mencapai prestasi tertinggi sebagai Ketua Umum PBPMI, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Sebagai mantan Ketua Umum PBHMI, saya merasakan betapa dahsyatnya godaan, cobaan, dan perjuangan untuk mencapai Ketua Umum PBPMI. Yang aktivis ekstra adalah keturunan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ketika Masyumi dengan NU bergabung bersatu, pemilu 55 Islam maju ke depan, tampil sebagai pemenang. Dan ini dalam sejarah hanya satu dari 1000 kesempatan. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi HMI, harus Amin terpilih menjadi presiden, wakil presiden. Baik, sudah sama-sama kita lihat video, kemudian pesan-pesan dari Abdullah Heha Mahua. Beliau membuka semuanya, apa sebenarnya yang terjadi jika Anies Baswedan menjadi presiden. Secara otomatis banyak pejabat negara, menteri yang saat ini akan masuk dalam penjara KPK. Bisa jadi presidennya juga kemungkinan jika bermasalah akan masuk dalam penjara KPK. Pak Marwata tahu betul sifat dan tabiat Anies. Beliau bersih dari permasalahan korupsi. Jika Anies presiden, maka keluarga presiden tak akan jadi pejabat-pejabat di Indonesia. Kenapa? Ada rencana. Jika Anies tidak presiden, keluarganya akan menjadi pejabat-pejabat
di negara Republik Indonesia, ditempatkan di posisi-posisi strategis, termasuk oligarki yang bisa mengatur Indonesia. Jika Anies Baswedan menjadi presiden, maka pupuslah semua harapan daripada oligarki. Tidak ada lagi oligarki di Indonesia ini. Siapa yang menderita? Rakyat yang menderita jika mereka masih berkuasa. Tetapi jika Amin bisa presiden, insya Allah rakyat Indonesia akan makmur. Kita berharap, kita berdoa, sampaikan pesan ini ke semua teman-teman kita. Share video ini, biar masyarakat Indonesia paham apa yang akan terjadi ke depan jika Anies menjadi presiden. Maka rakyat akan makmur, maka rakyat akan sejahtera. Tidak ada lagi oligarki. Hukum tetap akan ditegakkan. Pajak mungkin tidak naik, mungkin banyak pajak yang turun. Banyak orang yang dibebaskan dari pajak. Salah satu contoh, membeli kendaraan, itu pesan daripada tim sesnya Amin. Jika beli kendaraan cukup sekali bayar pajak, tidak perlu tiap tahun bayar pajak. Mau naik haji mungkin cukup bayar 10 juta, waktunya pun tidak menunggu sampai 30 tahun, terlalu lama. Ya, kita berharap Indonesia terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Sampaikan kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, kita berjuang untuk perubahan Indonesia lebih baik ke depan. Insya Allah, mari kita bergerak bersama. Jika ada terjadi masalah, penipuan, perencanaan jahat di dalam pemilu 2024 ini, rakyat harus bergerak menyelesaikan di tempat, tidak dibawa ke forum sidang dan lain sebagainya. Selesaikan pada saat dan waktu itu juga, tidak dikasih fair lagi. Awasi petugas KPPS yang memasuki arena pemilu. Bila perlu geledah semua tas mereka. Siapa tahu mereka ada membawa surat suara cadangan yang tidak resmi. Itu tidak tertutup kemungkinan. Nanti petugas-petugas di TPS disisipkan surat-surat suara yang tidak resmi yang menguntungkan bagi pihak oligarki. Semoga pesan ini bisa sampai ke seluruh teman-teman se-Indonesia. Sama-sama kita awasi pemilu yang jujur dan adil untuk semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.